Berubah itu mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Sebab sudah kodrat manusia selalu senang berada dalam zona nyaman. Tapi kalau Anda ingin maju, berprestasi besar, maka Anda harus berani berubah, meninggalkan rasa nyaman Anda, berani sakit. Yang kedua, keberanian orang yang sukses yaitu berani berubah. Bukan cuma berani bermimpi dan melakukan mimpinya, tapi juga berani berubah. Berubah itu mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Sebab sudah kodrat manusia selalu senang berada dalam zona nyaman. Tapi kalau Anda ingin maju, berprestasi besar, maka Anda harus berani berubah, meninggalkan rasa nyaman Anda, berani sakit. Sikap berani berubah senantiasa dibutuhkan pada setiap kita. Situasi dan kondisi selalu berubah, guys. Zaman selalu berubah, teknologi pun cepat berubah. Masalah tantangan mendorong orang untuk berani berubah. Kita yang harus beradaptasi. Bukan spesies yang kuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang mampu beradaptasi, yang bisa bertahan hidup. Dinosaurus adalah binatang-binatang begitu besar, begitu powerful, begitu unbeatable. Tapi karena mereka tidak mampu beradaptasi, akhirnya mereka lenyap dari muka bumi ini. Hanya cuma jadi fosil. Sama dengan kita, sekuat-kuatnya seseorang, sebesar-besar company, terkenalnya sebuah produk, kalau dia tidak pernah mau upgrade, tidak pernah mau berubah, maka dia akan lenyap, ditinggal oleh zaman. Apa tujuan memiliki sikap berani berubah? Tujuannya adalah mencari jalan untuk menyelamatkan hidup. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita berani berubah, kita jadi tidak serupa dengan dunia ini. Berarti kalau kamu tidak berani berubah, kamu akan sama dengan dunia ini. Maka kita ketika berani berubah, kita akan menerima yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berarti kalau kita tidak pernah berubah, kita tidak akan pernah menerima yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Kata berubah dalam Roma 12 ayat 2 berasal dari kata Yunani yang arti katanya adalah metamorfo, yang artinya berubah atau metamorfosis atau menjelma, transmutasi. Sebagai contoh nyata metamorfo atau metamorfosis, transmutasi, yang pertama adalah ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Jika ulat tidak berani berubah jadi kupu-kupu, maka ulat tetap jadi binatang yang menjijikkan dan tidak bisa kemana-mana, hanya ada di atas daun saja. Akan tetapi ketika ulat berani berubah menjadi kupu-kupu, maka ulat jadi binatang yang indah, bisa terbang kemana-mana. Betapa dahsyat ya suatu perubahan, sebuah metamorfosis, berubah total. Contoh nyata yang kedua, metamorfo atau metamorfosis atau transmutasi adalah kecebong yang berubah jadi katak. Kecebong hanya bisa hidup di air saja kalau ia tidak pernah berubah menjadi katak. Akan tetapi karena kecebong berani berubah jadi katak, maka ia bisa hidup sebagai amfibi, hidup di dua alam, air dan tanah. Wah, jadi lebih hebat dari sebelumnya. Amazing bukan kalau kita bisa berubah? Contoh berikutnya, sebagai contoh nyata metamorfo atau metamorfosis adalah murid-murid Yesus yang hanya menjadi penjalam ikan, fisherman, selama hidupnya. Kalau mereka tidak pernah berani berubah menjadi penjalam manusia, fisherman, dari fisherman jadi fisher of man. Mereka tidak akan pernah dipakai Tuhan menjadi alat kerajaan Allah jika mereka tidak mengikuti Yesus. Ini satu perubahan yang nyata. Dari Petrus yang pengecut jadi Petrus yang memberani. Dari Thomas yang tidak percaya jadi Thomas yang percaya. Dari murid-murid Yesus yang lari ketika ditangkap menjadi murid-murid yang berani siap mati bagi Kristus. Ini sebuah perubahan yang nyata ketika mereka sungguh-sungguh ikuti Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang kelihatan. Contoh nyata metamorfo atau metamorfosis, yaitu Yesus berubah dari firman menjadi manusia. Wow, firman yang tinggal di sorga berubah menjadi daging. Ini suatu perubahan metamorfosis. Jika Yesus tidak menjadi manusia, maka Yesus tidak akan pernah merasakan apa yang manusia rasakan dan tidak pernah menebus dosa-dosa manusia. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.